Seorang wanita G5P4A0 berusia 30 tahun berencana untuk bersalin di rumah sakit atas indikasi preeklamsia berat. Klien kemudian dimotivasi untuk ber-KB. Apakah konseling KB yang akan Anda berikan? A. Menggunakan IUD pasca salin. B. Tubektomi saat SC. C. Menggunakan IUD post plasenta. D. Tubektomi 48 jam pasca salin. E. KB digunakan 6 minggu pasca salin. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman. Kata kunci dari soal ini adalah wanita ini sudah melahirkan 4 kali menuju 5 kali ya teman-teman, karena ini adalah kehamilan yang kelima. Kemudian wanita ini berencana melahirkan di rumah sakit atas indikasi preeklamsia berat. Jadi tentu saja motivasi yang akan diberikan untuk wanita tersebut adalah tubektomi saat SC. Karena pasien yang sudah masuk dalam kriteria glande multipara atau paritasnya lebih dari 4 kali akan sangat berisiko tinggi dalam kehamilan berikutnya. Terlebih lagi pasien ini ada indikasi preeklamsia berat. Jadi harus diberikan kontrasepsi yang bersifat menghentikan kehamilan. Nah, di sini klien berencana untuk melahirkan secara SC, maka klien dapat dimotivasi untuk melakukan tubektomi saat SC. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya teman-teman. Jadi dalam soal P3K bidan itu ataupun UKOM bidan, soalnya selalu seperti ini ya teman-teman. Soalnya itu mengajak kita untuk menganalisa pilihan yang paling tepat. Ya, jadi sebaiknya teman-teman lebih banyak untuk latihan menjawab soal-soal yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang wanita datang ke puskesmas mengaku terlambat haid 3 bulan. Klien menggunakan KB IUD. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, pernapasan 80, suhu 36,5, plano tes positif. Pemeriksaan in speculo, benang tampak di porsio. Apakah tindakan yang tepat? A. Pertahankan kehamilan. B. Cabut benang IUD. C. KIE kehamilan. D. Pemeriksaan USG. E. Terminasi kehamilan. Nah, yang mana nih teman-teman jawabannya? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Nah, kata kunci dari soal ini adalah akseptor KB IUD namun sudah terlambat haid 3 bulan dan plano tes positif. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah cek usia kehamilan ibu tersebut. Apabila kehamilan ibu kurang dari 13 minggu dan benang IUD terlihat, maka benang IUD dapat dicabut. Namun, jika usia kehamilan lebih dari 13 minggu atau benang IUD tidak terlihat, maka anjurkan klien untuk melakukan pemeriksaan USG. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah opsi B ya teman-teman, cabut benang IUD. Karena di sini usia kehamilannya masih kurang dari 13 minggu dan benangnya juga terlihat di porsio. Nah, soal ketiga, seorang wanita P1A0 melahirkan anaknya 3 bulan yang lalu datang ke puskesmas untuk menggunakan alat kontrasepsi. Ini adalah pertama kalinya ia akan menggunakan kontrasepsi. Apakah alat bantu yang tepat untuk memberikan konseling KB kepada klien tersebut? A. Leaflet. B. Booklet. C. Poster. D. Lembar balik. E. Video. Nah, saya kira di sini teman-teman sudah pada tahu ya bahwa alat yang dipakai untuk memberikan konseling KB itu adalah lembar balik. Nah, kita lihat penjelasannya. Dalam memberikan konseling kontrasepsi, kita dapat menggunakan alat bantu yang dikenal dengan istilah ABPK atau alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Bentuknya itu berupa lembar balik. Nah, ABPK ini merupakan alat bantu yang dapat digunakan oleh bidan untuk mempermudah dalam memberikan penjelasan ke klien tentang KB sehingga keputusan ber-KB ada di tangan klien. Jadi yang tepat itu adalah opsi D ya teman-teman, lembar balik.
Oke, soal selanjutnya. Seorang wanita P1A0 berusia 23 tahun datang ke puskesmas menggunakan alat kontrasepsi. Klien mengatakan bahwa ibunya mengalami kanker payudara di usia 45 tahun. Hasil pemeriksaan berat badan 48 kg, tinggi badan 157 cm, tekanan darah 110/70, tidak ada riwayat IMS. Apakah alat kontrasepsi yang akan Anda tawarkan pada klien tersebut? A. Pil kombinasi, B. Pil progestin, C. Suntik progestin, D. Suntik kombinasi, E. IUD. Langsung saja kita jawab ya teman-teman. Jadi kata kunci dalam soal ini adalah klien memiliki ibu yang mengalami kanker payudara, di mana penelitian menunjukkan bahwa risiko seorang wanita terkena kanker payudara lebih tinggi jika memiliki ibu atau sanak saudara keluarga dari ibu ataupun ayah yang mengalami kanker payudara ataupun kanker ovarium. Jadi, dalam konteks ini sebaiknya hindari penggunaan KB yang mengandung hormon. Hindari penggunaan KB hormonal pada wanita yang berisiko tinggi mengalami kanker payudara, karena hormon dalam KB dapat merangsang pertumbuhan sel-sel kanker. Jadi jawabannya itu yang tepat adalah tentu saja opsi E, alat kontrasepsi yang tanpa hormon. Dan dipertegas lagi bahwa dalam soal ini klien tidak ada riwayat IMS. Nah, soal kelima, seorang wanita postpartum 3 bulan belum pernah ber-KB datang ke puskesmas. Klien mengaku koitus 2 hari yang lalu tanpa pengaman dengan suaminya yang sehari-hari bekerja di luar kota. Klien tidak menyusui dan telah mendapatkan haid. Apakah KIE yang dapat Anda berikan? A. Kontrasepsi darurat, B. Pemilihan alat kontrasepsi, C. Penggunaan KB rasional, D. Efektivitas alat kontrasepsi, E. Cara menghitung masa subur. Nah, yang mana nih teman-teman kira-kira jawabannya? Silahkan dijawab di kolom komentar ya.